Apakah hidup di tengah dunia ini kita mendambakan keseragaman atau kita merindukan keragaman? Kalau keseragaman, ketika seseorang mengenakan busana berwarna merah, maka kita berharap semua orang pun mengenakan busana yang merah. Tapi kalau kita punya keinginan kuat dan menempatkan keragaman sebagai sesuatu yang indah, kita tidak ingin bahwa kehidupan kita secara sosial semuanya seragam. Tapi mengapa sekarang muncul kehidupan keagamaan yang seolah-olah merasa cemas ketika keragaman, atau dalam bahasa formalnya kemajemukan, mewarnai kehidupannya? Padahal dalam Alkitab sejak awal keragaman itu ada. Dalam kekristenan sama juga. Para murid itu tidak hanya tinggal di tengah-tengah sebuah kota dengan keragaman, dengan keseragaman, tetapi mereka pergi kemana-mana dan berjumpa dengan banyak orang, dengan karakter berbeda, dengan etnis berbeda, bahkan juga keyakinan agama yang berbeda. Jadi sebenarnya dalam kehidupan keagamaan, kemajemukan itu bukan sesuatu yang baru. Ada istilah yang dipakai bahwa keragaman itu given, artinya sesuatu yang wajar, normal, sesuatu yang menjadi realitas kehidupan. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau hidup keagamaan tanpa diwarnai dengan keragaman. Tetapi pertanyaannya sekarang muncul sebuah ekspresi keagamaan, sebuah pemikiran keagamaan yang justru seolah-olah alergi, takut ketika di balik kehidupan sosial, ketika dia merasa bahwa ada sosok yang lain yang berbeda dengan dirinya. Yang Kristen tidak siap ketika hadir ada orang dengan anutan agama yang berbeda. Demikian juga pemeluk agama yang lain. Ketika ketakutan terhadap kemajemukan hadir dalam kehidupan keagamaan, maka lahirlah bagaimana agama-agama itu seolah-olah menjadi sebuah tempat, bahkan energi melakukan perlawanan terhadap yang berbeda. Kekristenan mengajarkan ketika tokoh utama kita, Yesus Tuhan kita, ketika dia berjumpa dengan seorang komandan, seorang perwira Romawi, dan perwira Romawi itu tengah berjuang dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya, dan ketika Yesus melihat dengan kekaguman bahwa di balik permohonan perwira Romawi itu terdapat sebuah sikap ketaatan dan kepercayaan, apa yang dia katakan tentang perwira Romawi yang sebenarnya tidak beragama Yahudi? Tuhan Yesus mengatakan, di seluruh Islam tidak ada orang. Berarti Yesus mengapresiasi keragaman. Bahkan banyak kisah-kisah Injil pun demikian. Yesus mengeluarkan babi-babi yang menguasai kehidupan seseorang
Mereka juga berbeda, bukan orang-orang Yahudi. Jadi kekristenan mengajarkan bahwa kita mengapresiasi mereka yang berbeda. Karena itu sebagai orang Kristen yang dididik oleh Yesus yang mengapresiasi kemajemukan, bagi kita kemajemukan bukan sumber ancaman. Malah kita dididik bertemu mereka, berdialog dengan mereka. Kata dialog mau menunjukkan bahwa kita mau mendengar suara yang berbeda. Bahkan kita mau juga belajar dari yang berbeda. Karena yang berbeda itu juga adalah lahir dari pencipta yang sama. Dan Allah menciptakan manusia dengan keunikannya, dengan keragamannya. Karena itu saudaraku, mari kita sebagai orang Kristen hidup dalam keragaman, hadir mengapresiasi kemajemukan, dan bagi kita itu berarti kita berteman dengan siapa saja. Dan sesama yang berbeda itu adalah bagian dari kesejatian kita. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak takut, tidak gentar, tidak fobia dengan kemajemukan. Karena dia sedang mengikuti jejak Kristus. Tuhan memberkati.